Batasan mana yang saya kasih tahu tidak boleh dengan agama lain, tapi yang mana boleh itu dengarnya harus lengkap ajaran pendeta Mel Atok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat beriman, bagaimana kalau suatu agama terjadi kontradiksi dari dulu sampai sekarang tidak pernah menemukan kebenaran, selalu saling menyalahkan satu dengan yang lain? Bagaimana perdebatannya? Mari kita simak video berikut ini. Batasan mana yang saya kasih tahu tidak boleh dengan agama lain, tapi yang mana boleh itu dengarnya harus lengkap ajaran pendeta Mel Atok. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengajak umat beriman untuk merenungkan sanggahan saya terhadap apa kata pendeta Tok, karena beliau adalah seorang pendeta dari Indonesia Timur yang mengatakan bahwa orang Katolik tidak mengutamakan kitab suci di dalam sejarah perjalanan iman, lebih mengutamakan persoalan tradisi dan ajaran magisterium. Saudara-saudara, sahabat beriman, di sini saya ingin menanggapi perdebatan di dalam video tadi. Ini menurut saya, mengapa ajaran Kristen ini terjadi kontradiksi dari dulu sampai sekarang, tidak pernah menemukan kebenaran? Ini menurut saya, konsep awalnya ada kesalahan atau kekeliruan di dalam menafsirkan firman Tuhannya. Karena di dalam konsep ajaran Kristen, kalau boleh saya umpamakan, seorang murid diberi konsep untuk membuat roti. Konsep yang diberikan oleh seorang guru, bahannya terigu, telur, gula, bibit roti. Akan tetapi pengertian yang diterima oleh seorang murid ini jauh berbeda. Tercatat di situ daun jambu, daun kelor, daun kedelai, bibit roti. Maka dengan pengertian yang salah ini lalu dijadikan konsep, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membuktikan dengan konsep tersebut akan bisa jadi roti. Walaupun dikerjakan oleh siapapun, tidak akan pernah bisa membuktikan dengan konsep tersebut bisa jadi roti. Mengapa saya umpamakan seperti itu? Karena konsep ajaran Kristen di sini sangat jelas. Mari kita simak bersama. Pada mulanya Allah bersama-sama firman, firman menjadi manusia. Disinilah menurut pendapat saya ini kesalahan yang sangat fatal. Karena dengan konsep firman menjadi manusia, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan kebenaran, walaupun ditafsirkan oleh seorang ahli tafsir sekalipun, tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan selanjutnya, di sini juga ada 3 hal menurut saya yang menjadi sumber kontradiksi di dalam ajaran agama Kristen. Yang pertama, mengapa orang Kristen diwajibkan
mempercayai bahwa firman itu jadi manusia. Yang kedua, mengapa orang Kristen ini diwajibkan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebagai Tuhan pencipta semesta alam. Yang ketiga, mengapa orang Kristen juga diwajibkan kematian Yesus di dalam salib itu adalah untuk menebus seluruh dosa orang-orang Kristen. Inilah menurut saya yang menjadikan sumber kontradisi. Menjadi sumber kontradisi dari dulu sampai sekarang, tidak pernah menemukan titik kebenaran. Karena tiga hal tersebut ini adalah menurut saya ini ajakan-ajakan yang menyesatkan. Tiga hal tersebut, mempercayai firman menjadi manusia, harus mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai pencipta semesta alam. Yang ketiga, harus mempercayai kematian Yesus di tiang salib itu adalah sebagai menebus seluruh dosa manusia, orang-orang, terutama orang-orang Kristen. Inilah menurut saya yang menjadi sumber kontradisi di dalam ajaran Kristen. Menurut saya, jangan-jangan orang yang mengajak ajakan tiga hal tersebut, jangan-jangan orang tersebut ini orang yang menganggap dirinya orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar di kalangan mereka, maka mereka menginginkan menjadi pemimpin untuk menggantikan seorang Yesus. Maka mereka membuat suatu kelompok dengan ajaran-ajaran tersebut. Masalahnya ajaran Kristen ini sangat berbeda dengan ajaran dari kitab Injil, kitab Taurat. Ini berbeda. Maka silahkan Anda cek, koreksi di dalam kitab-kitab Injil, kitab Taurat, apakah sama dengan ajaran kitab Kristen ini. Silahkan cek. Kalau Anda ingin menemukan kebenaran, silahkan pelajarilah kitab Injil dan kitab Taurat. Mudah-mudahan bagi orang yang ingin menemukan kebenaran, disitulah akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ini pendapat dari saya. Apabila Anda setuju apa yang saya sampaikan ini, silakan Anda lakukan. Apabila Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan abaikan, enggak masalah.